pelaku perusakan ataukah dia hanya orang yang diam saja. Oleh karena itu kita harus kembali mengingat ayat Quran bahwasanya ketika musibah itu sudah datang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim saja, orang-orang yang berlaku aniaya saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya yang tidak peduli kepada kezaliman yang terjadi. Selain itu kita juga menjadi sadar bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi semuanya pasti benar-benar akibat ulah tangan manusia. Allah juga mengingatkan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allakum yarji'un. Allah mengingatkan bahwasanya tampak kerusakan di muka bumi, baik itu di daratan dan juga di lautan. Buminya rusak, terjadi banjir, terjadi longsor. Itu semuanya bima kasabat aydin nas, akibat dari perbuatan tangan manusia. Karena manusia telah melampaui batas, berbuat zalim, berbuat aniaya terhadap alam semesta, maka Allah menurunkan kerusakan, yang kerusakan itu mengakibatkan malapetaka dan juga bencana untuk umat manusia. Kenapa Allah menurunkan bencana? Apakah Allah tidak sayang pada hambanya? Di antara mereka ada orang-orang yang ahli istighfar, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu mensucikan Allah, mengagungkan nama Allah, bertasbih dan sebagainya. Tapi mereka juga termasuk orang-orang yang terkena malapetaka. Bukan karena Allah tidak sayang kepada hambanya, tapi karena Allah ingin mengingatkan liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar mereka manusia itu merasakan sebagian dari perbuatan mereka dan nantinya mereka bisa kembali kepada Allah dengan cara bertobat. Oleh karena itu musibah bencana yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat harus menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan sampai kita tidak peduli kepada kezaliman, karena kalau kezaliman itu nanti berubah menjadi musibah, kita juga akan merasakan musibah itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang apatis, tidak peduli dengan kerusakan yang dilakukan oleh orang lain, sehingga kita nantinya juga akan mendapatkan malapetaka akibat perbuatan mereka itu. Itulah yang diingatkan oleh Allah agar kita peduli kepada yang ada di sekitar kita. Hadirin sekalian, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, sebetulnya Allah sudah mengingatkan bahwasanya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah semua yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam semesta ini adalah untuk manusia. Allah berfirman dalam surat Yasin, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma amilat aydihim afala yashkurun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan bumi yang mati, kemudian bumi mati ini dihidupkan. Karena buminya telah hidup, kemudian Allah menumbuhkan biji-bijian, yang dari biji-bijian itu manusia bisa makan. Kemudian Allah juga menjadikan di atas muka bumi ini kebun-kebun. Kebun-kebun, ada kebun kurma, ada kebun anggur, ada kebun macam-macam. Yang dari kebun-kebun itu Allah juga memberikan air sehingga tanaman-tanaman itu tidak kekurangan air dan bisa tumbuh, yang akhirnya bisa dinikmati oleh manusia. Kemudian Allah juga menyatakan bahwasanya tujuan dari penciptaan kebun-kebun, adanya bumi yang mati dihidupkan, biji-bijian bisa tumbuh, itu adalah liyakulu min samarihi, agar manusia bisa makan dari buah-buahannya. Jadi semuanya sudah disediakan, sudah disiapkan, barangnya disiapkan untuk melengkapi agar bisa tumbuh. Allah juga siapkan semuanya untuk dimakan manusia. Liyakulu min samarihi, mereka bisa makan dari buah-buahannya. Wa ma amilat aydihim, dan dari apa yang dilakukan oleh tangannya. Bukan hanya bijinya, bukan hanya buahnya yang bisa dinikmati manusia, kayunya bisa dinikmati manusia. Kemudian dari daun-daunnya, dari ranting-rantingnya, dengan kerajinan tangan, manusia bisa mendapatkan makanan dari semua itu. Akan tetapi sebagian besar manusia
tidak bersyukur. Mereka tidak merasa puas sehingga mereka melampaui batas. Mereka rakus, ingin lebih, tidak cukup dengan yang sudah disediakan, ingin lebih dan ingin lebih. Karena itu di akhir ayat Allah mengingatkan, afala yashkurun, kenapa mereka tidak mau bersyukur? Semuanya sudah disediakan, kenapa tidak mau bersyukur? Kemudian Allah juga menjelaskan bahwa dari yang tumbuh di bumi itu semuanya diciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan. Fasubhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah menciptakan yang tumbuh dari bumi itu semuanya berpasang-pasangan. Karena adanya pasangan-pasangan itu, manusia bisa hidup dengan nikmat, hidup dengan enak. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam, ada yang kecut, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang kasar, ada juga yang halus. Semuanya dari yang tumbuh dari bumi itu, semuanya berpasang-pasangan. Kemudian Allah juga menciptakan pasangan dari manusia. Dan masih banyak lagi hal-hal yang berpasangan yang ada di bumi ini, wa mimma la ya'lamun, yang sampai sekarang belum diketahui manusia. Semua pasangan yang Allah ciptakan itu manfaatnya untuk manusia. Contohnya, ada positif, ada negatif. Karena kita tahu ada yang positif dan ada yang negatif, akhirnya muncullah aliran listrik. Kita bisa menikmati daerah atau tempat yang terang. Kita bisa menikmati hawa yang dingin. Adanya panas dan dingin pasangan ini juga menyebabkan orang bisa menciptakan mesin cetak, printer, kulkas, AC dan sebagainya. Itu semuanya tercipta dari pasangan-pasangan yang memang Allah sediakan semuanya untuk manusia. Karena itu ketika Allah menyatakan bahwa semuanya berpasangan, Allah mengungkapkan dengan kata-kata Subhanallah, Maha suci Allah, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, Maha suci Allah, Maha besar Allah. Jika kita terus memperhatikan pasangan-pasangan ini yang semuanya pastinya bermanfaat untuk manusia, kita nantinya hanya akan bisa mengucapkan Subhanallah, Maha besar Allah, Maha besar Allah. Semuanya diciptakan untuk kita, untuk manusia. Tapi kenapa mereka tidak mau bersyukur? Hadirin sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah dalam kitab yang diterangkan oleh Kiai Jamaluddin Ahmad. Dikisahkan ada seorang yang buta. Orang buta ini dia tidak bisa berusaha, tidak bisa mencari nafkah. Karena itu dia juga tidak bisa mencukupi kehidupannya. Kemudian dia didatangi oleh seseorang yang tidak dia kenal. Dia dibelikan belanjaan, dimasakkan belanjanya itu, kemudian disiapkan makanan di atas mejanya, dan orang itu menyuapi si buta tadi. Si buta ini tidak tahu siapa yang memberikan jasa, yang memberikan dia makan. Seandainya si buta ini mengucapkan kata-kata buruk, memukul orang yang memberikan kebaikan kepada dia, atau memaki-maki, maka pasti si buta ini adalah orang yang durhaka, orang yang tidak punya hati nurani. Sekarang jika diibaratkan kita adalah si buta, kita disediakan oleh Allah segala macam, disiapkan semuanya yang ada di muka bumi ini untuk kita, tapi kita tidak bisa melihat dan yang telah memberi karunia kepada kita. Allah menyiapkan makanan, Allah menyiapkan yang ada semuanya ini agar kita bisa cukup, agar kita bisa makan. Kalau kemudian kita tidak bersyukur, kita mencaci maki atau kita lupa kepada yang memberi nikmatan ini, tentunya kita adalah manusia yang zalim, yang tidak punya hati nurani, yang bisa dikatakan manusia durhaka. Karena kedurhakaan itu, maka terjadilah bencana. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur, bisa merasakan nikmat ini, tidak mengingkari. Kita mengakui bahwa nikmat yang saat ini kita nikmati, yang kita rasakan, semua yang kita miliki, semua yang bisa kita makan, itu murni karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dan akhirnya menjadi orang-orang yang bertakwa, terhindar dari malapetaka, dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inna sanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur